Udah suaranya nggak des. Oke, kita langsung aja, presentasi ke kelompok 9 ya, mangga kepada kelompok 9 dipersilahkan. Baik teman-teman, sebelum kita melakukan kegiatan pembelajaran kali ini ya teman-teman, alangkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu agar kita diberikan keberkahan dan kebermanfaatan teman-teman. Ya sebelumnya berdoa dipersilakan. Ya, berdoa tidak pernah dicukupkan. Baik teman-teman, sebelumnya kita on cam terlebih dahulu, takutnya kan ini harus ada bukti juga gitu agar kita dapat menghadiri perkuliahan kali ini. Nah ya teman-teman, baik sebelumnya Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Di sini kami dari kelompok 9 yang mana saat ini kami akan menjelaskan mengenai kebijakan ekonomi makro terbuka seperti itu teman-teman. Nah, kita mulai langsung saja ya teman-teman. Dikarenakan ini kelompok terakhir ya teman-teman. Dan di sini saya Gali Muhammad Akbar selaku moderator dan nanti pun akan memaparkan materi yang akan disampaikan seperti itu. Baik, saya share screen terlebih dahulu ya teman-teman. Oke. Sudah ada ya teman-teman? Ya, sebelumnya teman-teman perkenalkan di sini kami dari kelompok 9 ada Dia Lutfi Basyasya, Kang Fahri Hardianto, saya sendiri Gali Muhammad Akbar, adapun Husnul Khotimah dan yang terakhir ada Lintang Ardeliza Ahditianti. Oke. Nah, jadi di sini kami akan membahas kebijakan ekonomi makro terbuka. Sebelum jauh lagi gitu ya, apa sih perekonomian terbuka itu gitu? Karena setiap negara saat ini gitu ya banyak melakukan kerjasama baik di wilayah regional, terus internasional dan yang lain-lain gitu, yang bermaksud memiliki berbagai tujuan gitu. Dan di sana pun eh, suatu negara tidak bisa lepas dari kerjasama dengan negara lain karena hakikat dari negara ini memiliki sumber daya yang terbatas dan tentunya banyak kelebihan serta kekurangan yang dimiliki. Jadi perekonomian terbuka ini merupakan suatu upaya yang berupa sistem ekonomi di dalamnya berbentuk berbagai kegiatan. Dan adapun kegiatan yang dimaksud ini ekspor maupun impor gitu ya terkhusus gitu yang dilakukan negara dengan negara lainnya gitu. Karena tadi yang dibilang bahwasannya suatu negara ini memiliki sumber daya yang terbatas, memiliki kelebihan serta kekurangan. Nah, ini pun memiliki peluang gitu bagi suatu negara melakukan suatu kerjasama. Dan apa sih ekonomi terbuka ini gitu ya? Atau sering kali dibahas mengenai open economy ini. Nah, jadi adanya suatu interaksi dengan dunia luar gitu melalui perdagangan internasional tadi yang disampaikan melalui ekspor dan impor, terus ada pergerakan modal yang berbentuk investasi dan apa untuk menarik investor dari luar negeri gitu ya. Terus ada transfer informasi dan pengetahuan teknis gitu yang mana ini dilakukan untuk meningkatkan sumber daya manusia di dalam suatu negara dan yang terakhir adanya migrasi tenaga kerja gitu karena bisa dilihat gitu ya di Indonesia sendiri bahwasannya demografi di Indonesia ini sangat-sangat melimpah gitu akan tetapi masih banyak kekurangan yang dialami. Nah, ini yang menjadikan Indonesia melakukan kerjasama gitu dengan pihak luar untuk bisa melakukan migrasi pekerja ataupun meningkatkan sumber daya manusianya dan yang lain-lain seperti itu teman-teman. Dan apa sih perekonomian terbuka ini gitu ya? Banyak sektor yang mencakup gitu ya, seperti rumah tangga, perusahaan, pemerintah, serta pihak luar negeri gitu ya.
Nah, keempat aspek ini sangat berkaitan satu sama lain gitu, karena bisa dikatakan salah satu dari aspek tersebut tidak bisa dihilangkan gitu, dan ini pun saling berhubungan erat seperti itu. Oke, kita lanjut. Nah, apa sih ya yang menyebabkan adanya perdagangan internasional ini gitu ya? Nah, di sini mungkin ada 4 poin yang digarisbawahi gitu. Adanya perbedaan kondisi produk gitu. Nah, kita seringkali melihat gitu ya di berita ataupun di yang melakukan informasi lah gitu. Bahwasanya kualitas produk yang ada pun sangat-sangat mempengaruhi gitu ya. Bahkan bisa dikatakan banyak produk yang diimpor dari luar negeri gitu. Padahal di Indonesia pun ada gitu. Nah, ini disebabkan adanya perbedaan kualitas gitu. Baik kualitasnya lebih baik maupun kualitasnya di bawah gitu ya. Karena bisa dilihat gitu, sampai ada suatu ketika kita kaitkan gitu ya dengan produk yang ada di Indonesia sendiri, ada suatu produk yang memang menjadi kebutuhan masyarakat gitu ya, seperti garam mungkin yang pernah menjadi polemik, yang mana garam ini sampai-sampai diimpor gitu dari luar negeri dengan berdalih bahwasannya kualitas garam di dalam negeri ini kualitasnya itu kurang baik, dan pemerintah melakukan impor tersebut agar masyarakat bisa menikmati garam yang berkualitas. Padahal kan bisa kita lihat gitu ya bahwasannya garam dari dalam negeri pun sangat-sangat baik seperti itu. Dan yang kedua nih, ada yang namanya menghemat biaya produksi gitu. Nah, eh, apa sih biaya produksi dapat dihemat ini gitu ya? Nah, menekan tingginya biaya produksi dengan cara menghasilkan produk dalam skala jumlah yang lebih besar gitu ya. Bisa dilihat teman-teman bahwasannya di negeri Cina sendiri gitu ya, mereka melakukan ekspansi bisnis besar-besaran dengan melakukan eh, dumping di sini tuh seperti mereka menekan harga ketika diekspor kepada luar negeri gitu, sehingga mereka tidak melihat dari segi profitnya yang mereka terima gitu, akan tetapi mereka membuat suatu negara tersebut menjadi ketergantungan terhadap produk yang mereka eh, ekspor gitu ya. Nah, dari situ eh, masyarakat jadinya tuh ketergantungan gitu ketika tidak memakai produk dalam suatu negara tersebut. Nah, ini bisa menjadi peluang juga gitu seperti itu. Yang ketiga, adanya perbedaan tingkat selera. Perdagangan internasional tetap mungkin akan terjadi apabila masing-masing penduduk di suatu negara memiliki selera yang berbeda-beda. Nah, bisa dilihatlah teman-teman ya, saat ini ketika adanya perdagangan internasional ini, kita pun bisa bisa menjadi kepada suatu produk itu menjadi ketergantungan. Mungkin ketika kita dihadapkan terhadap dua produk yang sama, kita lebih memilih salah satu gitu karena adanya selera tersebut gitu. Nah, hal tersebut menyebabkan adanya perdagangan internasional seperti itu. Dan yang terakhir, adanya prinsip perbandingan keunggulan. Nah, keunggulan di sini bisa kita lihat gitu ya teman-teman, ketika kita membeli suatu produk, kita menjadi bisa menstratifikasikan gitu ya, bahwa produk ini kualitasnya seperti ini, dan produk B kualitasnya lebih di bawah. Jadi dengan adanya perdagangan internasional ini bisa menjadikan suatu pasar ini menjadi sempurna gitu teman-teman, karena masyarakat dihadapkan dengan berbagai produk yang sama seperti itu dengan kualitas yang bermacam-macam seperti itu. Nah, mungkin selanjutnya dipaparkan oleh teman saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Maaf agak berisik di sini, soalnya bukan lagi di rumah.
Di sini saya akan menjelaskan tentang ekonomi terbuka atau yang disebut sebagai ekonomi 4 sektor. Dapat diketahui bahwa ekonomi terbuka terdapat 4 sektor. Yang pertama sektor rumah tangga, yang kedua sektor perusahaan, yang ketiga sektor pemerintah, dan yang terakhir ada sektor asing. Dari setiap sektor memiliki hubungan masing-masing. Yang pertama, sektor rumah tangga dengan sektor perusahaan. Sektor rumah tangga dan sektor hubungan dengan sektor perusahaan, yaitu sektor rumah tangga menyediakan sumber daya manusia terhadap sektor perusahaan, sedangkan sektor perusahaan akan memberikan upah pada sektor rumah tangga. Sedangkan hubungan sektor rumah tangga dengan sektor pemerintah, yaitu sektor rumah tangga akan membayar pajak pada pemerintah, sedangkan hubungan dengan sektor asing, yaitu dengan melalui mengimpor barang dan jasa dari sektor rumah tangga. Yang selanjutnya sektor perusahaan dengan sektor pemerintah memiliki hubungan di mana perusahaan akan membayar pajak pada pemerintah dan perusahaan akan menjual produk dan layanan kepada pemerintah melalui pasar barang. Sedangkan hubungan sektor perusahaan dengan sektor asing, yaitu perusahaan mengimpor produk dan layanan dari luar negeri melalui pasar barang dan pasar luar negeri. Dari hasil penjualan tersebut, perusahaan mendapatkan untung. Lalu, sektor pemerintah memiliki hubungan dengan sektor rumah tangga, yaitu pemerintah menerima bayaran pajak dari rumah tangga untuk keperluan operasional, pengembangan, dan kebutuhan lainnya untuk mengembangkan negara. Dan hubungan dengan sektor perusahaan, pemerintah mendapatkan pendapatan pajak dari perusahaan dan pemerintah juga membeli produk dari perusahaan berdasarkan dana anggaran yang ada. Sedangkan sektor asing di sini memiliki hubungan dengan rumah tangga. Negara-negara lain atau internasional menyediakan barang dan jasa untuk kepentingan rumah tangga yang dilakukan di pasar luar negeri. Dari pasar luar negeri hingga pasar barang domestik, hingga produk yang dihasilkan dapat dibeli oleh rumah tangga, sehingga dari transaksi jual beli ini negara lain mendapatkan keuntungan. Dan hubungan sektor asing dengan perusahaan dunia internasional, yaitu negara lain, yaitu mengekspor produk mereka ke bisnis perusahaan. Aliran barang dan jasa juga melewati pasar domestik dan kenaikan domestik dan kemudian masuk pasar barang. Dari proses tersebut maka menghasilkan keuntungan. Yang slide selanjutnya, Gali, slide selanjutnya. Slide selanjutnya tolong. Slide selanjutnya yaitu kebijakan fiskal. Dapat diketahui, kebijakan fiskal adalah kebijakan pemerintah yang berkaitan dengan pengaturan kinerja ekonomi melalui mekanisme penerimaan dan pengeluaran negara. Tujuan dari kebijakan fiskal menurut Ibrahim yaitu untuk meningkatkan produksi nasional yaitu PDB dan pertumbuhan ekonomi atau memperbaiki keadaan ekonomi. Yang kedua itu untuk memperluas lapangan kerja dan mengurangi pengangguran atau mengusahakan kesempatan kerja. Yang ketiga itu menstabilkan harga-harga barang secara umum khususnya mengatasi inflasi. Secara operasional, konsolidasi fiskal yaitu penyihatan APBN diupayakan melalui pengendalian defisit anggaran dengan langkah-langkah berikut. Yang pertama, peningkatan pendapatan negara. Yang kedua, pengendalian dan penajaman prioritas alokasi belanja negara. Yang ketiga, mengelola utang negara yang sehat. Yang keempat, memperbaiki struktur penerimaan dan yang kelima, mengelola keuangan negara yang lebih efektif, efisien, dan kesinambungan. Selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya.
Ya, selanjutnya di sini saya akan menjelaskan mengenai kebijakan fiskal untuk mencapai keseimbangan internal dan eksternal. Sebelumnya, apakah suara saya terdengar? Terdengar. Ya, jadi yang pertama ada keseimbangan internal. Keseimbangan internal ini adalah keadaan di mana suatu negara mempertahankan lapangan kerja penuh dan stabilitas tingkat harga. Pada dasarnya, keseimbangan antara permintaan dan penawaran agregat dalam hal ini akan dilihat perbandingan kinerja perekonomian aktual dengan tingkat kapasitas produksi optimal atau full employment, seperti tingkat pertumbuhan ekonomi yang aktual masih di bawah, setara, atau sudah di atas tingkat pertumbuhan potensialnya, yaitu biasa disebut dengan full employment growth. Idealnya, penentuan kebijakan fiskal ini bersifat countercyclical, artinya ketika terjadi pertumbuhan aktual di bawah potensial, maka kebijakan yang ditempuh ekspansif dan sebaliknya. Apabila pertumbuhan aktual lebih tinggi, maka kontraktif gitu ya, lebih tinggi dari potensialnya maka kontraktif. Lalu konsep yang dapat dijadikan referensi untuk menentukan posisi fiskal dalam menjaga keseimbangan internal adalah dengan menggunakan pendekatan cyclically adjusted primary balance. Ini adalah merupakan neraca anggaran primer atau total belanja tidak termasuk pembayaran bunga uang. Nah, jadi ini setelah dikeluarkan atau dihilangkan pengaruhnya perubahan siklus ekonomi yang diukur dengan besaran output gap atau kesenjangan antara tingkat PDB atau output aktual terhadap PDB atau output potensial, atau menilai bagaimana neraca anggaran jika output pada tingkat potensial. Mengacu pada kondisi idealnya bahwa kebijakan fiskal ini seharusnya bersifat counter-cyclical, yaitu kontraktif pada saat perekonomian booming untuk menghindari overheating dan ekspansif pada saat resesi untuk memberikan stimulasi. Maka pendekatan keseimbangan internal dapat menjadi acuan bagi pemerintah dalam menentukan posisi kebijakan fiskal, baik itu defisit, berimbang, ataupun surplus. Lalu selanjutnya ada keseimbangan eksternal. Keseimbangan eksternal ini menandakan suatu kondisi di mana negara itu current account atau ekspor dikurangi impor, tidak terlalu jauh, surplus atau defisit. Hal ini ditandai dengan tingkat neraca berjalan yang konsisten dengan pemeliharaan tingkat konsumsi, lapangan kerja, dan keluaran nasional yang ada terus-menerus meningkat dalam jangka panjang. Dalam menjaga keseimbangan internal dan eksternal, membutuhkan penggunaan kebijakan moneter dan kebijakan fiskal. Itulah salah satu alasan mengapa nilai tukar mengambang itu mungkin lebih unggul daripada nilai tukar tetap, khususnya neraca berjalan atau current account terkait hipotesis defisit kembar atau yang biasa disebut dengan twin defisit. Nah, pendekatan keseimbangan eksternal ini pada dasarnya diturunkan dari persamaan identitas sederhana pendapatan nasional. Contohnya, apabila dari sektor swasta terjadi ekses investasi dibandingkan dengan tabungan, maka sebaiknya pemerintah mengambil posisi kebijakan fiskal yang kontraktif atau paling tidak berimbang untuk mengurangi defisit neraca berjalan. Sebaliknya, manakala terjadi kelebihan tabungan dibandingkan investasi pada sektor swasta, maka hal ini memberikan ruang bagi pemerintah untuk mengambil kebijakan fiskal yang ekspansif untuk memberikan efek yang optimal bagi perekonomian. Next slide, selanjutnya. Instrumen yang tadi. Ya. Selanjutnya adalah instrumen kebijakan fiskal ekspansif dan kontraktif. Dalam kebijakan fiskal ekspansif, pemerintah akan meningkatkan pengeluaran, menurunkan tarif pajak penghasilan, atau kombinasi antara keduanya. Dengan meningkatnya pengeluaran, pemerintah dapat membeli barang atau jasa dari sektor private, sehingga mendorong perekonomian sektor yang bersangkutan. Dengan turunnya tarif penghasilan, maka besarnya pendapatan bersih atau biasa disebut disposable income akan semakin meningkat yang dapat mendorong konsumsi masyarakat. Dengan demikian, kebijakan fiskal ekspansif ini cocok digunakan ketika ekonomi sedang lesu, karena kebijakan ini mengurangi dampak negatif yang ditimbulkan dari resesi ekonomi. Contoh dari resesi ekonomi itu misalkan pengangguran, terus juga ada menurunnya investasi, seperti itu.
Nah, apabila kebijakan ekspansif diterapkan di ekonomi yang sedang memuncak, kebijakan ini berpotensi mempercepat inflasi dan meningkatkan tingkat suku bunga. Lalu di sisi lain, dalam kebijakan fiskal yang kontraktif, pemerintah akan mengurangi pengeluaran, meningkatkan tarif pajak penghasilan, atau kombinasi antara keduanya. Dengan menurunnya pengeluaran, pemerintah tidak dapat membeli barang atau jasa dari sektor private, sehingga jumlah uang yang beredar di masyarakat akan semakin menurun. Dengan meningkatnya tarif pajak, maka disposable income akan semakin sedikit dan masyarakat akan mengurangi konsumsinya. Pada umumnya, dalam rangka mengimplementasikan kebijakan fiskal ini, baik ekspansif maupun kontraktif, perusahaan harus meningkatkan jumlah fiskal defisit dan meminjam uang untuk membiayai implementasi kebijakan tersebut. Nah, di periode waktu tertentu terdapat penawaran terbatas untuk dana pinjaman untuk pemerintah dan masyarakat. Nah, apabila pemerintah meminjam uang dalam jumlah yang banyak, maka dana pinjaman yang tersedia akan menurun. Nah, di sisi lain, permintaan atau demand akan dana pinjaman ini akan terus meningkat sesuai dengan teori permintaan dengan asumsi tidak ada penawaran tambahan. Bertambahnya permintaan akan meningkatkan harga dana pinjaman yang direfleksikan dengan tingkat bunga pinjaman atau interest rates. Nah, setelah itu, karena adanya instrumen kebijakan, maka disusunlah strategi perumusan kebijakan ekspansif atau kontraktif. Nah, dengan dilakukannya prinsip kehati-hatian dan terencana melalui perumusan kebijakan fiskal jangka menengah, esensi strategi perumusan kebijakan fiskal jangka menengah ini adalah untuk mempengaruhi perekonomian yang difokuskan pada 3 hal. Ini adalah 3 hal pokok gitu ya. Jadi yang pertama ada menjaga stabilitas makro atau keseimbangan internal dan eksternal dan mendorong pertumbuhan ekonomi pada level yang cukup tinggi dan berkelanjutan. Lalu ada meredistribusi pendapatan dalam rangka mewujudkan keadilan ekonomi dan pengurangan kesenjangan serta perlindungan sosial bagi seluruh masyarakat. Dan selanjutnya adalah mendorong penyediaan barang publik dalam kerangka peningkatan kualitas pelayanan publik. Sejalan dengan hal tersebut, maka untuk mendukung terwujudnya 3 tujuan pokok yang tadi disebutkan secara optimal, maka perlu ditopang oleh pengelolaan fiskal yang sehat dan berkelanjutan dalam perspektif tidak hanya dalam jangka pendek semata, namun juga perlu mempertimbangkan keberlanjutan dalam jangka menengah maupun jangka panjang. Nah, secara umum juga pengelolaan fiskal di Indonesia ini tingkat kerentanannya masih berada dalam batas toleransi dan relatif mendukung sustainabilitas fiskal, namun ada potensi peningkatan risiko. Sehingga perumusan kebijakan fiskal ini harus selaras dengan siklus perekonomian. Maka dari itu, strategi untuk menentukan posisi kebijakan fiskal, ekspansif maupun kontraktif harus dilakukan dengan 2 pendekatan. Yang pertama, dengan menjaga keseimbangan internal yang esensinya difokuskan untuk pengendalian inflasi dan mendorong pertumbuhan sesuai kapasitas perekonomian. Dan selanjutnya dengan menjaga keseimbangan eksternal yang esensinya menjaga stabilitas nilai ukur. Nah, melalui 2 pendekatan ini diharapkan kebijakan fiskal yang ditempuh akan berdampak pada terjaganya kesinambungan fiskal dan juga akan memberi kontribusi positif bagi stabilitas makroekonomi. Nah, dengan diimplementasikannya 2 pendekatan tersebut dalam perumusan kebijakan ekspansif ataupun kontraktif, diharapkan juga supaya kebijakan fiskal yang ditempuh pemerintah ini dapat fokus untuk menjaga kesinambungan fiskal dan sekaligus stabilitas makroekonomi. Next slide akan dijelaskan oleh kelompok saya. Silakan. Lalu selanjutnya ada kebijakan moneter. Nah, kebijakan moneter adalah kebijakan pemerintah untuk memperbaiki keadaan perekonomian melalui pengaturan jumlah uang beredar. Nah, jumlah uang beredar dalam analisis ekonomi makro memiliki pengaruh penting terhadap tingkat output perekonomian, juga terhadap stabilitas harga-harga. Uang yang beredar terlalu tinggi tanpa disertai kegiatan produksi yang seimbang akan ditandai dengan meningkatnya harga-harga pada seluruh barang dalam perekonomian. Nah, tujuannya untuk menjaga kestabilan ketersediaan uang suatu negara. Karena persediaan uang negara mempengaruhi berbagai aktivitas ekonomi seperti inflasi, suku bunga bank, dan sebagainya.
Maka dari itu, penanggung jawab dan pelaksana kebijakan moneter di Indonesia, yaitu Bank Indonesia selaku bank sentral di Indonesia, dan hal ini didasari pada Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1999 mengenai kebijakan moneter Bank Indonesia. Next. Lalu kebijakan moneter ini dibagi menjadi dua, ada kebijakan moneter ekspansif dan kebijakan moneter kontraktif. Kebijakan moneter ekspansif, kebijakan ini bisa disebut juga kebijakan longgar. Pemerintah menggunakan kebijakan ini untuk meningkatkan atau menambah jumlah uang yang beredar. Nah, pemerintah menggunakan kebijakan ini biasanya saat terjadi depresi ekonomi dan deflasi. Alasan terjadinya depresi ekonomi dan deflasi ini salah satunya karena meningkatnya angka pengangguran, meningkatnya permintaan masyarakat akan suatu barang. Nah, saat terjadinya hal ini, pemerintah akan mengambil kebijakan moneter ekspansif ini untuk menstabilkan ekonomi agar perekonomian tetap terjaga. Nah, kebijakan moneter ekspansif ini memiliki tujuan menstabilkan perekonomian agar uang yang beredar ini stabil sesuai arahan, harapan, dan juga berkesinambungan antara pelaku ekonomi. Nah, yang dimaksud ini, arus uang yang beredar seimbang dengan barang dan jasa yang beredar di masyarakat. Kebijakan ini bisa memperbaiki neraca pembayaran dan neraca perdagangan. Jika dari pihak menurunkan suku bunga yang rendah, maka pengusaha, terutama pengusaha pengekspor barang, dapat meningkatkan jumlah ekspor dan mengembangkan usahanya. Lalu yang kedua ada kebijakan moneter kontraktif. Nah, kebijakan ini diberlakukan atau memiliki arti mengurangi jumlah uang yang beredar. Nah, diberlakukannya kebijakan kontraktif ini bisa terjadi karena adanya inflasi. Nah, kebijakan ini juga disebut kebijakan uang ketat, bermaksud untuk menjaga keuangan agar tetap stabil. Kebijakan suku bunga naik atau turunnya bisa dilihat dari permintaan masyarakat. Bank Indonesia selaku bank sentral akan mencetak uang tetapi sesuai permintaan dari masyarakat dan bisa tercapainya target dari Bank Indonesia. Nah, reaksi dari Bank Indonesia dilihat dari bagaimana permintaan masyarakat sendiri. Apabila permintaan uang menurun dan yang akan dilakukan adalah Bank Indonesia akan mengurangi jumlah uang yang beredar di masyarakat. Begitupun sebaliknya, apabila permintaan uang meningkat, maka Bank Indonesia menambah penawaran uang yang beredar. Nah, jadi untuk secara singkat, semakin banyak pendapatan dari masyarakat, maka permintaan uang masyarakat akan meningkat. Nah, tujuan dari kebijakan moneter kontraktif ini membantu pemerintah dalam menjalankan program yang belum atau tidak terrealisasikan dengan cara memberi sumber penerimaan normal. Yang kedua, menjaga kestabilan keuangan negara dengan mengawasi barang dan jasa seimbang dengan permintaan masyarakat. Lalu selanjutnya mengedarkan uang tersedia sebagai alat tukar di dalam perekonomian negara. Lalu untuk meningkatkan lapangan pekerjaan. Semua berawal dari pengusaha yang apabila keuangan dalam kantor atau pabriknya stabil, maka yang terjadi adalah pengusaha akan membuka cabang yang pastinya akan membuka lapangan pekerjaan yang baru serta bisa juga berinvestasi. Lalu kebijakan moneter ini bisa dijalankan dengan melaksanakan beberapa instrumen. Yang pertama, ada kebijakan operasi pasar terbuka. Kebijakan ini dilakukan dengan cara mengendalikan uang yang beredar dengan melakukan jual beli surat berharga pemerintah. Yang kedua, ada kebijakan diskonto, meningkatkan jumlah bunga bank sentral pada bank umum untuk mengendalikan jumlah uang. Yang ketiga, rasio cadangan wajib. Ini pemerintah akan mengatur dan menetapkan dana cadangan yang di mana dana cadangan itu disimpan kepada pemerintah dan dipenuhi oleh bank umum dalam memberikan kredit kepada masyarakat. Lalu ada kebijakan kredit selektif. Kebijakan ini dilakukan untuk
menjaga atau mengetatkan jumlah uang yang beredar agar tidak terjadinya hal-hal yang berlebihan dan merugikan perekonomian di Indonesia. Lalu yang terakhir, kebijakan himbauan moral. Nah, tujuannya untuk mengatur dan menjalankan kebijakan moneter dengan menghimbau para pelaku ekonomi dalam hal membayar kredit dan juga simpan pinjam dan apapun yang berhubungan dengan bank. Selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya. Tes, ada suaranya? Terdengar, Kang? Oke. Yang terakhirnya kebijakan moneter untuk mencapai keseimbangan internal dan eksternal. Sebelumnya saya akan jelasin dulu. Kebijakan moneter adalah proses mengatur persediaan uang untuk tujuan tertentu, bertujuan untuk menahan dan mencegah inflasi serta menstabilkan negara tersebut dan juga mensejahterakan pekerja. Kebijakan moneter juga mengusat standar bunga pinjaman dan juga menjadi kapitalisasi untuk bank dan juga bisa dikatakan sebagai peminjam usaha terakhir. Pada hakikatnya kebijakan moneter dibagi menjadi dua, yaitu keseimbangan internal dan keseimbangan eksternal. Nah, kebijakan moneter adalah proses pengaturan persediaan uang yang tertentu ya, tadi udah dijelasin, dan untuk mencapai tingkat pertumbuhan ekonomi. Yang dimaksud di sini keseimbangan internal bisa dilihat dalam pertumbuhan ekonomi yang meningkatkan dan juga stabilitas harga uang yang beredar dan pemerataan pembangunan di setiap wilayah yang ada di negaranya atau yang contohnya negara Indonesia tersebut. Dalam keseimbangan eksternal kita lihat dari segi pembayarannya, utang-utang luar negeri. Dalam dua keseimbangan itu terbentuklah ekonomi makro yang bertujuan menjaga stabilitas keuangan di negara tersebut serta luasnya lapangan pekerjaan, harga-harga di pasar yang stabil serta neraca pembayaran di luar negeri yang keseimbangan berjalan lancar. Nah, kebijakan ini mengatur variabel makroekonomi serta mikroekonomi, menstabilkan tingkat pengangguran. Kebijakan moneter dilakukan dengan menyesuaikan suku bunga, mengubah jumlah uang tunai yang beredar di pasaran dan juga serta pembelian dan penjualan sekuritas pemerintah. Kebijakan moneter melalui bank sentral bertugas mengurangi atau menambah jumlah uang yang beredar bertujuan untuk menstabilkan perekonomian negara. Di Indonesia kedudukannya bank sentral diwakili oleh Indonesia. Apabila kestabilan perekonomian Indonesia terganggu, dilakukan kebijakan moneter agar perekonomian Indonesia berjalan stabil kembali. Nah, contohnya Indonesia merupakan negara yang menganut prinsip perekonomian terbuka kecil atau small open economy dan sistem nilai tukar yang mengambang bebas atau bisa disebut floating exchange rate. Indonesia tidak akan lepas dari prinsip perekonomian global dan prinsip liberasi perdagangan. Prinsip ekonomi tersebut memiliki ciri semakin besar transaksi perdagangan dan keuangan internasional akan berpengaruh pada besaran aliran dan dana dari luar negeri yang bisa dimaksud itu capital inflow dan keluar itu capital outflow. Aliran dana tersebut selanjutnya akan membawa implikasi pada indikator makroekonomi Indonesia yang antaranya lain jumlah uang beredar, suku bunga, serta nilai tukar pada akhirnya akan mempengaruhi inflasi dan pertumbuhan ekonomi. Sekian dari saya. Cukup. Terima kasih. Mik, gak dinyalain. Oh iya, mohon maaf sebelumnya ya teman-teman, dikarenakan tadi pemaparan slide terakhir sudah dipaparkan oleh Kang Fahri dan terkait dengan kebijakan ekonomi makro terbuka ini sudah dipaparkan dengan jelas. Maka dari itu barangkali dari teman-teman apabila ada pertanyaan atau sanggahan baik adanya masukan pun dipersilakan teman-teman, kita hidupkan diskusi pada siang hari ini.
Baik, sudah ada yang melakukan raise hand sepertinya di sini. Ada Kang Farik Irhamudia, boleh Kang Farik untuk Siap. bicara. Dimatiin dulu mungkin lo share screen-nya, Oh iya, mohon maaf sebelumnya. device-nya. Dadah. Siap. Terima kasih atas kesempatannya yang telah diberikan begitu ya. Saya ucapkan terima kasih gitu ya, penyampaian materinya sudah cukup baik dan menarik begitu ya. Berbicara soal perekonomian terbuka gitu kan. Kita tahu gitu hampir sebagian besar gitu ya negara-negara di dunia ini menganut perekonomian terbuka gitu kan. Karena ya sudah jelas gitu kan alasan-alasannya tadi sudah dijelaskan juga gitu ya. Karena saling ketergantungan dan segala macam gitu kan. Dan tidak ada negara yang unggul dalam semua komoditi gitu kan, akhirnya ya harus saling bertukar gitu. Nah tapi bicara ini cerita dulu ya, cerita gitu, bicara soal sejarahnya gitu ya, saya pernah baca soal sejarah perekonomian negara Jepang gitu. Jadi dahulu kala itu kan Jepang itu sebelum menjadi negara yang maju seperti sekarang itu sekitar tahun 1600-an gitu ya. Mereka itu 2,5 abad sampai 1800 itu perekonomian itu tertutup gitu. Mereka nggak kenal dunia luar sama sekali gitu ya. Sampai akhirnya mereka nemuin gitu ya sebuah kapal gitu ya, kapal Amerika gitu ngelewat. Mereka bertanya-tanya gitu, itu benda apa gitu, kok bisa berapung gitu ya di air gitu kan. Mereka nggak pernah tahu gitu ya keadaan dunia luar itu seperti apa, karena mereka benar-benar ditutup gitu ya perekonomiannya dan negaranya gitu, karena waktu itu masih pemerintahan militer gitu ya, Tokugawa gitu, dan masih menerapkan politik isolasi ya gitu ya. Nah sampai saatnya mereka akhirnya membuka gitu ya, membuka diri, membuka negara gitu kan, perekonomiannya akhirnya terbuka gitu, dan lahirlah kan di situ restorasi Meiji gitu ya. Akhirnya hal yang pertama dilakukan pemerintah Jepang saat itu gitu ya, saat revolusi itu, mereka itu mendatangkan gitu ya tenaga-tenaga ahli gitu ya dari luar negeri, dari barat terutama gitu ya, tenaga ahlinya gitu, supaya bisa mereka mengajari orang-orang Jepang gitu ya terkait teknologi, terkait sains, terkait pengetahuan lain gitu ya. Terus langkah selanjutnya mereka kenapa bisa jadi negara yang istilahnya industri teknologinya maju, mereka itu mendatangkan bahan-bahan mentah teknologi gitu ya dari negara lain gitu ya. Terus mereka istilahnya kalau kata kita mah ATM gitu ya, amati tiru modifikasi gitu kan. Mereka tuh bisa niru barang-barang luar negeri gitu ya yang istilahnya waktu itu sudah maju gitu ya. Mereka tiru, mereka otak-atik biar bisa lebih bagus lagi kualitasnya, dan akhirnya ya Jepang ini terkenal gitu ya dengan industri teknologinya yang maju sampai sekarang ini gitu ya. Nah, terus berkaca gitu ya ke Indonesia gitu kan. Indonesia sendiri gitu kan menjadi perekonomian terbuka itu sejak 1970 kalau tidak salah gitu ya. Nah, dan semenjak perekonomian terbuka gitu kan banyak dampak positif dan ada pun dampak negatifnya gitu ya. Mulai dari pertama gitu ya, waktu zaman Soeharto gitu kan ada impor dari negara-negara lain gitu kan, hingga sampai saat ini juga negara Indonesia gitu masih banyak impor gitu ya. Yang mirisnya gitu kan banyak impornya itu padahal komoditi-komoditi yang sebenarnya di Indonesia juga ada gitu kan, kayak beras gitu kan, garam dan segala macam gitu. Terus Indonesia juga jadi mengenal namanya hutang gitu ya, maksudnya dari periode presiden sebelumnya sampai presiden sekarang semakin besar gitu, semakin nambah utangnya gitu ya, semakin menggelembung gitu kan, power gitu itu kan. Terus terakhir juga isu gitu kan tenaga kerja asing masuk gitu, tapi tenaga kerja asingnya itu bukan yang ahli gitu, bahkan yang kasar juga gitu, istilahnya pekerja kerah biru gitu kan, buru-buru gitu didatangkan gitu dari negara lain gitu kan. Nah, kira-kira nih tanggapan dari kelompok Galih dan kawan-kawan terkait hal ini gitu ya. Bagaimana, apakah hal-hal seperti ini gitu ya, kayak hutang, impor, terus mendatangkan tenaga kerja asing yang istilahnya tenaga kerja kasar itu, yang masih membuat Indonesia itu istilahnya masih menjadi negara berkembang gitu dan tidak maju-maju gitu. Itu saja, terima kasih. Baik, terima kasih Saudara Farik yang telah memberikan informasi kepada kita semua, dan mungkin tadi ada pertanyaan ya di akhir
informasi yang diberikan oleh Kang Parik ini. Barangkali dari teman-teman kelompok 9 apakah ada yang ingin disampaikan? Nah, mungkin saya pribadi ingin memberikan pandangan saya sendiri gitu ya terkait hal tersebut gitu. Karena saat ini pun kita rasakan gitu ya, saya pun tadi melihat berita bahwasannya dikutip gitu ya dari Kompas, hingga detik ini hutang Indonesia itu mencapai 6.625 triliun gitu ya. Di tahun 2017 hutang Indonesia ini hanya 3.938 gitu teman-teman. Bayangkan hutangnya pun bertambah berapa persennya gitu ya, bahkan hampir mau 100%-nya gitu jika dikalkulasikan gitu. Nah, hal ini merupakan suatu bentuk warning lah buat kita gitu bahwasannya hutang negara Indonesia ini sudah sangat tinggi gitu ya, dan beban negara pun sudah sangat berat gitu. Saya pun pernah membaca gitu dari suatu berita bahwasannya satu orang yang terlahir gitu ya, yang lahir di Indonesia gitu, baru saja lahir, itu tuh memiliki hutang beban sebanyak 23 juta kalau dikalkulasikan dari jumlah penduduk gitu ya. Nah, hal tersebut kan bisa dilihat gitu bahwasannya perekonomian di Indonesia ini belum cukup kuat gitu. Karena banyak faktor lain gitu. Dan terkait tadi ya seperti tenaga kerja asing yang masuk ke Indonesia ataupun yang lain-lain gitu, bahkan dari pekerja kasarnya pun dari negara lain, mungkin itu sudah merupakan Kang Parik, merupakan salah satu kontrak politik mungkin ya, karena saya pribadi pun ya pernah membaca negara Cina gitu ya terkhusus, mereka tuh memiliki suatu kebijakan yang cukup unik gitu ketika melakukan kerjasama dalam hal pembangunan gitu di negara-negara berkembang lah. Bisa dilihat teman-teman, bahkan di kalau nggak salah ya di Kamboja atau di Myanmar gitu ya, mereka tuh melakukan kerjasama, akan tetapi ketika si negara tersebut tidak bisa membayar hutang yang diberikan gitu, si pembangunan tersebut yang dilakukan tuh menjadi milik negara Cina tersebut gitu. Jadi mereka tuh mendirikan suatu fasilitas pembangunan, akan tetapi hasilnya dikeruk gitu. Nah, ini menjadi suatu seperti penjajahan di era baru gitu. Tidak terasa seperti itu. Dan bisa dilihat teman-teman bahwasannya di negara ini tuh kasus terbarunya tuh kan proyek Jakarta kereta cepat Jakarta Bandung molor hingga saat ini, bahkan dihentikan gitu ya pembangunannya dikarenakan utang yang adanya sangat-sangat membludak dan sudah tidak tercover seperti itu. Nah, ini bisa dilihat gitu teman-teman bahwasannya ketika melakukan suatu pembangunan itu harus diskemakan secara matang gitu, bukan hanya secara matang dalam hal aspek perencanaan gitu, akan tapi dari aspek dananya pun harus dihitung secara matang juga gitu, jangan terburu-buru seperti itu. Dan bisa dilihat teman-teman bahwasannya saat ini negara pun banyak menjual asetnya gitu ya. Bisa dilihat bahwasannya saat ini pihak BUMN gitu ya, dari perusahaan waskita kalau nggak salah, mereka tuh melakukan lelang terhadap proyek jalan tol yang ada di Indonesia gitu. Karena bisa dikatakan waskita ini hutangnya sudah sangat membludak, bisa teman-teman searching seperti itu. Dan apa sih yang harus dilakukan oleh pemerintah gitu ya? Pemerintah ini harusnya melakukan suatu ekspansi bisnis menurut saya pribadi gitu. Tadi kata Parik, seperti halnya negara Jepang gitu ya. Mereka tuh awalnya tertutup dan ketika membuka mata, mereka melakukan modifikasi, ditiru, dan hal tersebut sukses gitu ya. Kenapa negara Indonesia ini tidak
melakukan hal yang sama gitu, karena dilihat dari potensi sumber daya manusianya pun bisa dikatakan kita melimpah gitu, dan kita pun banyak sudah tersiar-siar gitu ya bahwasanya di 2045 merupakan era emas gitu ya demografi Indonesia. Hal ini harus disikapi dengan baik gitu ya, karena jika tidak malah menjadi bumerang gitu untuk negara Indonesia ini, seperti itu. Nah, jadi harusnya gitu ya pemerintah ini memberikan suatu perencanaan yang matang gitu, bukan hanya seperti memindahkan suatu permasalahan di lain waktu seperti itu, karena kita bisa lihat ya banyak polemik yang terjadi seperti itu. Bahkan barang atau produk yang ada di dalam negeri ini padahal melimpah gitu, tapi pemerintah ini melakukan suatu bentuk impor gitu terhadap barang yang sama gitu. Itu kan bisa jadi mematikan usaha yang ada di dalam negara tersebut, seperti itu. Mungkin dari saya segitu sih, barangkali ada tambahan dari teman-teman kelompok 9 atau dari teman-teman yang lain. Mungkin dari saya sedikit ya. Nah, kalau misalkan kita mengibaratkan ke Jepang, kalau misalkan Jepang itu emang negara maju, ya ada 10 hal sih sebenarnya. Kalau misalkan kita memanutkan Jepang gitu ibaratnya. Nah, kalau misalkan Jepang itu bagi orang Jepang ada 10 hal yang bisa jadi menjadi negara maju gitu. Yang pertama, bagi dia waktu adalah sehingga mereka yang bisa untuk membangun sesuatu lah. Ibaratnya sayang banget kalau misalkan dia membuang-buang waktunya. Ya, kalau misalkan kita bercontoh ke negara kita sendiri, ya banyak orang-orangnya kita tuh yang berleha-leha kayak misalkan ya membuang-buang waktunya gitu. Kalau misalkan contohnya kayak misalkan yang lebih simpelnya itu kayak misalkan tugas atau apa, kita harus berleha-leha dulu. Nah, bagi orang Jepang enggak. Jadi ketika dia ada tugas atau apa, pasti dia langsung dikerjakan gitu loh. Nah, yang kedua itu mereka sangat disiplin hingga sampai hal-hal kecil, kayak seperti mengantri misalnya gitu, yang menjadi hal yang sabar atau apa gitu. Nah, bagi kita kan mengantri aja udah males gitu loh. Makanya dari itu, kalau misalkan kita bisa untuk lebih sabar dan bisa disiplin juga dengan semuanya gitu. Nah, kita bisa aja gitu loh, untuk bisa menjadi menuju negara maju lah gitu loh. Terus kalau misalkan di Jepang itu, kenapa Jepang itu bisa negara bersih atau segala macam, walaupun dia nggak ada tulisan kebersihan adalah sebagai iman, tapi negara bersih karena dia yang tadi balik lagi kedisiplinannya dia itu tingkatnya tinggi gitu. Dan untuk patut sama kebersihan aja dia juga contoh hal kecil aja juga dia bisa diperhatiin gitu loh. Terus yang keempat tuh dia bisa hasilin elektronik yang banyak, canggih, tapi ya banyaklah dari jauh dari gaya-gaya hidup konsumerisme lah gitu loh. Nah, kita lebih banyak kayak mengonsumsinya, bukan untuk menciptakannya gitu loh. Nah, coba lebih dikurangin lagi gitu loh. Kita harus membuatnya gitu loh. Kalau misalkan kita mau naik pangkat lah, ibaratnya naik pangkat, walaupun kita bisa dinobatkan bisa sama Presiden Amerika di zaman dulu tuh, kita udah jadi negara maju, nah kita bisa aja gitu loh, bisa menjadi negara maju bener-beneran gitu loh. Nah, yang kelima itu merasa malu ya gitu kalau misalkan tidak berprestasi, apalagi kalau misalkan dia jadi jabat negara ketahuan korupsi gitu, dia pasti merasa malu banget gitu. Kan ada sering lah nonton berita kayak kalau misalkan pejabat Jepang atau apa pasti dia ngundurin diri atau bunuh diri atau segala macam gitu loh. Nah, yang keenam itu pasti dia bakal manfaatin waktu yang sempit untuk hal bermutu seperti ya bisnis, baca buku atau segala macam. Pasti dimanfaatin terus gitu waktu-waktu kecil karena misalkan kita lagi berpergian atau apa gitu. Nah, yang ketujuh itu orang Jepang terbiasa hidup mandiri gitu loh. Walaupun penghasilan mereka besar, tapi sejak kecil anak-anaknya dilatih untuk
mengerjakan segalanya sendiri gitu loh. Kayak misalkan belajar, terus kayak misalkan semuanya makan atau segala macam itu terbiasa mandiri gitu loh, hidupnya sendiri gitu. Kan kalau kita kan terlalu dimanja lah, apalagi negara kita kan banyak banget dimanja. Kayak misalkan ada impor atau segala macam, itu kan bentuk dari kemanjaan suatu negara gitu loh. Nah, yang ke-8 itu orang yang Jepang itu berusaha melindungi hasil negerinya sendiri yang tadi dijelasin sama Gali gitu loh. Kayak misalkan kita menghargai petani lokal, kayak misalkan kita menghargai ya barang-barang lokal lah ibaratnya gitu loh. Kita pakai brand-brand sendiri gitu loh ibaratnya. Nah, yang ke-9 itu petugas kebersihan itu juga dia gaji tinggi kalau misalkan itu kebersihan dia juga gitu. Nah, yang terakhir nih yang penting banget itu pendidikan adalah aset utama orang Jepang. Nah, kalau misalkan kita dari zaman dulu uang adalah penting bagi kita sebenarnya kalau misalkan kita dididik. Nah, bagi orang Jepang itu beda, pendidikan adalah aset orang Jepang. Jadi mau kayak gimana pun kondisi ekonominya, pasti harus ya berlatar pendidikan lah, atau misalkan dia bisa tahu dengan segala hal utama gitu. Kayak tadi dijelasin dengan histori yang di Jepang, kayak misalkan dia tahu kayak misalkan kapal selam atau segala macam. Nah, dia dari situ belajar lah gitu loh. Karena menurut dia masih merasa bodoh dan terus berusaha untuk menjadi yang lebih maju gitu loh. Itu sih kalau misalkan tanggapan dari saya. Cukup. Ya, barangkali ada tanggapan dari teman-teman lain. Apakah ada? Ya, kita hidupkanlah diskusi kali ini gitu teman-teman. Karena kan ini waktunya kita untuk berdiskusi juga gitu. Jangan sampai waktu untuk kita berdiskusi ini terbuang sia-sia gitu ya. Siapa tahu kan dari pemikiran-pemikiran kita ini gitu ya, ada suatu solusi yang bisa menjadikan sebuah jawaban atas suatu permasalahan gitu. Nah, mungkin tadi menambahkan dari Kang Fahri gitu ya, terkait dengan pendidikan gitu ya di suatu negara gitu, karena tadi pun melihat berkaca dari negara lain gitu, bahwasannya sumber daya manusia yang bisa dikatakan memiliki kompetensi tinggi itu ketika mereka bisa memahami dan bisa memberikan suatu teman-teman, suatu solusi untuk permasalahan seperti itu. Dan di Indonesia sendiri gitu teman-teman bisa dilihat gitu ya. Tadi pun pagi saya melihat di Instagram di katadata.co.id gitu ya, bahwasannya tenaga kerja di Indonesia ini didominasi oleh lulusan SMA gitu ya. Nah, di sini tuh dikutip ya teman-teman, mungkin bisa saya share screen mungkin ya sambil kita diskusi juga gitu. Oke, bentar ya teman-teman. Oke. Ya, apakah ada share screen-nya? Bentar. Stop share screen. Gimana sih teman-teman? Dipilih itunya. Oke, bentar. Mana ya? Ada enggak? Ya, sepertinya terkenal ya teman-teman. Nah, jadi ada nih di sini data dari BPS gitu ya. Dari BPS tuh memaparkan bahwasannya angkatan kerja di Indonesia ini mencapai 138,2 juta jiwa, teman-teman. Nah, bayangkan teman-teman, kita saling bersaing gitu ya sesama angkatan kerja dan bagaimana sulitnya ketika mendapatkan suatu pekerjaan gitu. Nah, di sini tuh mayoritasnya didominasi oleh lulusan SMA gitu, teman-teman. Yang mencapai sebanyak 26,2% dari keseluruhannya gitu, dan dilanjutkan oleh lulusan SD. Nah, lulusan SD ini cukup banyak juga teman-teman ketika melihat di tenaga kerja di Indonesia. Dan yang ketiga yaitu lulusan SMP. Nah, lulusan SMP ini
jika dipresentasikan hanya 18,2 gitu, terbesar ketiga. Dan yang keempat gitu ya, dari lulusan perguruan tinggi hanya 12,4. Nah, bisa dilihat teman-teman bahwasannya pendidikan di Indonesia ini masih harus diperbaiki gitu. Ketika melihat sumber daya manusianya gitu, karena ketika dilihat tamatan SMA, SD, SMP ini kan bisa dikatakan cukup mendominasi seperti itu, sedangkan dari lulusan perguruan tinggi yang mereka ditempa dan terus dibangun lah skill soft skillnya maupun hard skillnya gitu, mereka hanya mencakup 12,4%. Nah, bisa dilihat gitu ya bahwasannya ketika keadaan negara Indonesia ini ingin perbaiki dulu dari segi pendidikannya gitu, karena itu bisa merupakan sebuah solusi gitu untuk nantinya jangka panjangnya seperti itu. Nah, mungkin itu sih kalau dari Gali pribadi. Barangkali ada lagi teman-teman yang ingin bertanya ataupun ingin menambahkan, boleh. Boleh Gali, mau nanya dong. Boleh banget, boleh banget. Oke. Bismillahirrahmanirrahim. Perkenalkan, nama saya Destari Fandi. Seperti yang sudah diketahui ya, bahwa Indonesia sendiri diperkirakan pada tahun 2030 akan mendapatkan sebuah bonus demografi gitu ya. Nah, yang jadi pertanyaan, bagaimana sih tanggapan kelompok Gali gitu terkait bonus demografi tadi terhadap kondisi perekonomian terbuka? Baik, terima kasih Desra. Mungkin pertanyaannya bisa ditulis terlebih dahulu di kolom chat. Oke, barangkali ada lagi teman-teman. Ayo yang mau bertanya. Oke, pertanyaan dari Desra mengenai demografi gitu ya. Tanggapannya keterkaitan antara bonus demografi yang akan dihadapi oleh Indonesia di tahun 2030 dengan halnya perekonomian terbuka seperti itu. Apakah ada teman-teman di sini yang ingin menjawab? Oke. Oke, siap. Sepertinya belum ada ya, mungkin dari saya pribadi gitu ya, Kang Desra, terkait bonus demografi yang akan terjadi gitu di tahun 2030 gitu, karena saat ini pun Indonesia merupakan negara yang memiliki jumlah penduduk terbesar keempat di dunia gitu ya. Nah, di tahun 2030 ini Indonesia akan mengalami lonjakan demografi. Nah, lonjakan ini bisa menjadi suatu anugerah gitu ya jika kita sikapi dengan baik gitu. Akan tetapi ini bisa menjadi suatu ancaman gitu ketika tidak bisa dimaksimalkan gitu. Karena ada nih suatu suatu kejadian gitu ketika adanya bonus demografi ini kan secara tidak langsung kan jumlah penduduk ini sangat nantinya membludak gitu ya. Nah, tadi pun bisa dilihat gitu bahwasannya jumlah tenaga kerja saat ini pun mencapai 138,2 juta. Nah, di tahun 2030 keadaannya pasti berbeda-beda juga gitu kan ya. Malah akan bertambah gitu seiring bertambahnya jumlah penduduk gitu. Nah, ketika jumlah demografi ini tidak disikapi dengan baik, nantinya gitu ya, jika tidak ditanggulangi sejak dini gitu, bisa dikatakan nanti ancaman gitu. Ancamannya tuh seperti banyaknya pengangguran gitu, karena tidak bisa terserap tenaga kerja yang ada gitu. Bisa dilihatlah saat ini pengangguran di Indonesia pun kan bisa dikatakan cukup tinggi gitu. Ketika kita mencari suatu pekerjaan kan agak sulit juga gitu. Nah, hal tersebut harus ditanggulangi gitu dengan cara
meningkatkan sumber daya manusianya gitu. Karena kan yang namanya bonus demografi itu nantinya gitu ya, ketika mereka menjadi angkatan kerja yang aktif dalam perekonomian gitu dan berpartisipasi gitu. Nah, hal tersebut bisa ditanggulangi sejak dini gitu dengan cara ya tadi gitu ya yang saya katakan tadi gitu, dengan cara pendidikannya ditingkatkan gitu agar memiliki mutu yang baik seperti itu. Ketika nantinya pendidikan sudah menunjang gitu dan kualitas sumber daya manusianya pun meningkat gitu, saya yakin gitu Indonesia ini akan menjadi negara yang mandiri gitu. Mandiri di sini apa sih gitu ya? Negara Indonesia bisa membangun perekonomiannya gitu dengan baik gitu. Bahkan kan sering digaungkan gitu ya, bahwasannya perekonomian Indonesia ini apa ya namanya tuh apa namanya perekonomian secara Pancasila gitu ya, yang mana kita bisa membangun perekonomian dengan kokoh gitu seperti itu. Dan apa ya teman-teman bisa dikatakan ketika gitu demografi ini bisa menjadi anugerah ketika kita sikapi dengan baik, Indonesia ini memiliki banyak potensi gitu, bukan hanya dalam hal industrinya, tapi dalam berbagai hal lain seperti itu. Nah, mungkin dari saya seperti itu, Kang Desra, terkait bonus demografi ini. Barangkali ada yang ingin ditambahkan dari Kang Fahri atau Lintang, Husnul, ataupun Dia. Atau dari teman-teman boleh dong ada sanggahan tuh barangkali dari Kang Asep, apakah ada yang ingin ditambahkan Kang Asep? Mau nanya. Oke. Nah, mungkin barangkali Kang Desra dari pertanyaan tersebut apakah apa namanya dicukupkan ataukah ada yang ingin didiskusikan kembali? Iya, udah cukup Lih. Terima kasih jawabannya. Oke, baik. Terima kasih. Mungkin dari kelompok 9 teman-teman barangkali kita lanjut kepada pertanyaan dari Asep yang tadi sudah melakukan raise hand. Ya, sebelumnya makasih Li gitu. Nah, kan kelompok Gali sama teman Kang Pari sama teman-teman yang lain itu ngebahas perekonomian terbuka ya, yang namanya perekonomian terbuka itu bentuknya kerjasama ekonomi sama perdagangan internasional gitu ya, mau bilateral, multilateral atau banyak lah gitu kan. Nah, dari pemerintah Indonesia sendiri gitu kan, bagaimana pemerintah itu meramu kebijakan gitu sehingga apa ya istilahnya menghindari polemik atau konflik gitu atas kerjasama ekonomi internasionalnya itu gitu. Bagaimana cara pencegahannya lah gitu, pencegahan pemerintah itu kan kerjasama ekonomi itu negara A sama negara B gitu, Indonesia sama negara lain gitu. Nah, bagaimana tuh pemerintah Indonesia tuh ngejaga biar kita nggak bisa nih misalkan kalau konflik gitu kan sayang juga gitu komoditi kita nanti mau disalurin kemana gitu kalau misalkan konflik. Nah, kayak gitu gimana? Kegambar. Oke, siap. Mungkin Kang Asep boleh ditulis di kolom chat terkait pertanyaannya. Siap. Makasih. Oke, atur nuhun Kang Asep. Ya, teman-teman, sembari menunggu dari Kang Asep, apakah ada yang ingin bertanya kembali? Barangkali dari teman-teman ada yang ingin menambahkan nih atau ingin bertanya gitu terkait kebijakan ekonomi terbuka ini gitu seperti itu.
Baik, mungkin untuk kelompok 9 memerlukan waktu terlebih dahulu ya Kang Asep. Barangkali ada yang ingin disampaikan dari teman-teman atau ingin menyanggah sebelumnya. Siap santuy Le. Oke, mungkin dari kelompok 9 apakah ada yang ingin disampaikan? Baik, mungkin dari saya pribadi apakah boleh teman-teman? Terkait pertanyaan dari Asep ya mengenai bagaimana pemerintah Indonesia melalui kebijakannya mencegah dan menghindari konflik dalam kerjasama ekonomi internasional. Nah, menurut saya pribadi gitu ya Kang Asep, terkait kerjasama internasional gitu kan, ini suatu hubungan ya yang dilakukan oleh dua negara gitu. Jadi ketika kerjasama dilakukan, berarti kan didasarkan atas apa namanya tuh, atas kesepakatan gitu yang mana tidak ada suatu paksaan gitu ya secara hukum gitu. Nah, dan apa sih yang dilakukan oleh negara-negara ketika melakukan suatu kerjasama gitu agar nantinya tidak ada suatu konflik gitu. Seperti halnya Indonesia sendiri gitu Kang Asep. Indonesia sendiri kan banyak apa namanya tuh masuk di dalam organisasi-organisasi dunia gitu seperti PBB, terus WTO dan yang lain-lain gitu. Bahkan di ASEAN sendiri Indonesia menjadi anggota di dalamnya gitu. Nah, mengapa hal tersebut dilakukan gitu ya? Agar adanya suatu apa hukum yang pasti gitu ketika kita melakukan kerjasama di dalam suatu organisasi gitu. Nah, apa sih yang disetujui gitu ya? Yang disetujui ini agar tidak terjadinya konflik kan banyak gitu ya, seperti regulasinya harus diperhatikan bagaimana gitu ya kontrak yang diberikannya kan pastinya nanti negara Indonesia pun melihat terlebih dahulu sebelum menyetujuinya. Terus ada norma gitu ya. Norma ini sangat penting gitu karena negara satu dengan negara lain memiliki suatu kultur yang berbeda. Nah, hal tersebut harus disikapi gitu. Apakah norma di dalam kebijakan tersebut sudah sesuai dengan negara kita? Apakah belum gitu? Yang nantinya kan bakal menimbulkan polemik gitu. Nah, hal tersebut harus dihindari gitu. Bahkan ketika ada suatu apa ya namanya tuh suatu keputusan yang dirasa merugikan atau memberatkan nantinya bisa diselesaikan dengan apa ya namanya tuh komunikasi yang baik gitu. Karena hal tersebut harus bisa disesuaikan lah agar kedua negara tersebut saling menguntungkan gitu, bukan salah satu pihak yang tidak diuntungkan gitu kan. Namanya kerjasama itu hakikatnya gitu dan tujuannya saling menguntungkan gitu. Dan apa ya yang terakhir gitu, adanya prosedur gitu pengambilan keputusan gitu. Ketika bekerja sama kita tidak bisa memutuskan secara sepihak gitu akan tetapi kedua belah pihak atau lebih gitu pastinya memiliki keputusan yang sama. Hal tersebut diharapkan gitu ya apa ya diharapkan bisa menimbulkan rasa saling gitu bukan rasa apa ya saling merugikan seperti itu. Nah mungkin itu saja sih kalau dari Galih pribadi terkait polemik gitu cara menghindarinya seperti itu. Barangkali dari teman-teman yang lain apakah ada?
Barangkali dari dia, Lintang, atau Kang Fahri, atau dari teman-teman. Oke. Nah, mungkin itu sih Sep kalau dari kelompok kami gitu terkait bagaimana sih menghindari suatu polemik ketika melakukan suatu kerjasama gitu. Berarti ada 3 gitu ya tadi apa yang harus diperhatikan gitu. Nah, mungkin ada lagi atau dicukupkan Sep? Oke, nuhun Li. Berarti yang pertama itu kan regulasi, yang kedua itu norma, dan yang ketiga itu prosedur gitu ya, Lia. Betul, seperti itu Kang. Nuhun. Oke, barangkali ada lagi teman-teman. Ayo teman-teman, bangun. Ada lagi gak guys? Baik, teman-teman, sepertinya tidak ada lagi yang bertanya ya, dikarenakan belum ada yang melakukan raise hand kembali. Baik, oleh karena itu kesimpulan dan sebagai penutup gitu ya terkait sistem perekonomian terbuka di negara Indonesia gitu ya. Mungkin bisa kita lihat teman-teman, perekonomian Indonesia ini saat ini belum bisa dikatakan baik gitu ya teman-teman, dan oleh sebabnya gitu saat ini Indonesia harus mampu melakukan suatu gebrakan gitu ya terhadap kondisi ekonomi saat ini gitu. Karena perekonomian suatu negara merupakan suatu ciri gitu ya bagaimana masyarakat di dalamnya bagaimana kualitasnya seperti itu. Karena ya secara tidak langsung negara ini memerlukan peningkatan suatu kualitas sumber manusianya gitu. Ketika sumber daya manusianya bisa menopang gitu, perekonomiannya pun akan berbanding lurus seperti itu. Dan saat ini banyak faktor yang harus dipersiapkan gitu, seperti sumber daya manusia, terus modal, dan kestabilan keadaan suatu negara gitu. Nah, ketiga hal tersebut harus sangat diperhatikan gitu ketika melakukan suatu kemajuan perekonomian. Nah, karena dengan adanya sumber daya manusia yang baik, suatu output berupa produk atau jasa yang dihasilkan pun bisa baik juga gitu, dan hal tersebut bisa meningkatkan pendapatan negara melalui perdagangan internasional ini, dan hal tersebut harus sangat-sangat diperhatikan. Dan mungkin untuk meningkatkan hal tersebut tidak bisa dalam jangka pendek gitu kan, tetapi dilakukan dalam jangka panjang. Nah, mungkin hal tersebut harus dipersiapkan gitu semuanya. Nah, mungkin dari saya pribadi dan kelompok 9 seperti itu ya teman-teman. Barangkali ada yang ingin ditanyakan, didiskusikan, bisa langsung nanti kontak kami seperti itu. Nah, sebelum kita tutup teman-teman, kita tutup dengan berdoa terlebih dahulu ya teman-teman, agar kita selalu diberkahi dan dimudahkan seperti itu. Berdoa dipersilakan. Baik, berdoa tidak pernah dicukupkan. Oleh karena itu, kami dari kelompok 9 undur pamit diri ya teman-teman. Mohon maaf apabila ada kesalahan dalam berucap atau dalam berperilaku gitu ya. Dan oleh sebab itu, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya kembalikan lagi ke Kang Dapa. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada kelompok 9 atas presentasi dan diskusinya.
akhirnya selesai sudah ya teman-teman presentasi dari kelompok 1 sampai 9. Berarti selanjutnya kita harus menyelesaikan project ya dan subproject. Disiapkan aja untuk minggu depan guys, progresnya seperti apa, udah sampai mana, nanti biasanya takutnya ditanya udah sampai mana sama apa gitu ya progresnya tuh guys. Mungkin recordingnya boleh di stop aja Des.